Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan drama politik ya. Kita buka konten kita ya di Twitter atau sekarang dikenal dengan nama X. Masih seputar perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81 kemarin lusa ya, 17 Agustus 2026. Kita lihat ya, di samping ini sudah ada beberapa foto, dua ya tepatnya. Miris nggak sih melihat yang seperti ini? Ini presiden bersalaman dengan gestur membungkuk ya. Seolah-olah merendah, lebih rendah daripada yang rakyat biasa loh ini. Pak Jokowi kan sudah menjadi rakyat biasa, ya nggak? Betul atau tidak? Oke, ini postingan dari Demokrasi Rasa Nepotisme. Aku sedih lihat foto ini. Ya, aku juga sedih. Anda sedih nggak? Mari kita berbagi kesedihan. Ya, karena hanya inilah yang bisa dilakukan oleh rakyat biasa seperti kita ini. Ya kan? Aku sedih lihat foto ini. Presidenku kenapa begini amat? Ya, kenapa begini amat? Coba kita klik, coba kita zoom. Iya, oke. Ini sedang bersalaman dengan Ibu Iriana ya. Ngomong-ngomong masalah Ibu Iriana, riwayat pendidikannya pun juga ada loh yang mempertanyakan, ya kan? Kabarnya beliau itu seorang sarjana ekonomi, magister, apa ya? Ya kan? Seorang S2 ya, lulusan S2 ya, atau seperti apa nanti kita akan kulik ya. Yang jelas sekarang kita fokus dulu ke sini, ke foto ini ya kan Pak Prabowo. Luar biasa. Ini presiden siapa sih ini? Presiden siapa sih ini? Gitu kan. Oke, apakah kita perlu untuk membaca komennya? Sebentar saja ya. Era kegelapan negara kita. Iya. Hidup Jokowi, waduh. Presiden kehilangan akal waras. Ya Tuhan, selamatkanlah kami dari bencana pemimpin bodoh dan kekanak-kanakan. Amin. Ya, saya juga mengaminkan. Aneh aja kalau dilihat dari sisi usia, Prabowo lebih tua dari Jokowi. Dilihat dari jabatan, Prabowo itu presiden, tuan rumah pula. Ya, betul. Hai. Itu baru namanya punya akhlak dan adab. Sakit hati kan lo liatnya. Aduh, ini pasti termul ini. Gengs lo emang bangsat katanya. Ya, oke. Terus lagi nggak usah sedih. Kan 58% rakyat pro. Dan nggak usah kaget. Yang ngusung Prabowo kan Jokowi. Ya, jongos Jokowi dong. Niatnya mau menurunkan pamor Jokowi. Tapi malah terus mempostingnya. Jokowi diam-diam punya anak buah namanya Bambang Idior Mulyono yang terus mempopulerkannya terkaing-kaing. Oke, begitulah ya. Kita beranjak ke postingan yang lain saja. Kalau begitu, sampai mana tadi kita ya? Oke, kita masuk ke... Oke, ini masih ya Pak Jokowi dengan Ibu Iriana. Apakah masih belum akur sampai segitunya tidak mau digandeng? Loh, emang kenapa? Emang kenapa Ibu Iriana? Sudah kita tidak perlu masuk ke domestik rumah tangga orang ya. Nah, ini akun dari Michelle Adam 1515. Jimli otak di balik apa itu? RJ ya, RJ, Restoratif Justice ijazah palsu Jokowi. Pak Jimli usulkan RJ untuk ijazah palsu Jokowi. Saya bilang kasus ijazah palsu Jokowi ini kejahatan luar biasa. Tidak bisa diselesaikan dengan RJ. Ya, itu tadi kata Dwi Cahyo, mantan Hakim Agung. Rakyat bangga Jokowi. Waduh, seperti apa videonya? Ayo kita simak dulu ya. Kemudian Pak Jimli itu mengarahkan untuk RJ. Saya menolak dan saya katakan bahwa ini merupakan kejahatan luar biasa. Tidak ada RJ. Saya katakan begitu dengan Pak Jimli pada waktu itu. Kenapa saya anggap kejahatan diduga memasukkan ijazah ini kejahatan luar biasa? Karena dengan lolosnya Pak Jokowi memimpin negara, ya, sejumlah.
Jadi rakyat Indonesia berjumlah 280 juta dipimpin dengan seorang presiden yang sangat amat diduga menggunakan ijazah palsu. Dokumen palsu. Ya, itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu tadi kata Pak Dwi Cahyo ya. Pak Dwi Cahyo ini mantan Hakim Agung. Oke, yang sudah tidak menjabat ya, tapi masih sangat aktif memantau perkembangan kasus-kasus yang ada di Indonesia, terutama masalah dokumen palsu ini. Ya kan? Terus, next kita masuk. Nah, ini ada Mas Gibran ya. Makzulkan Wapres Gibran, Fufufafa, bocah longor, pecandu narkoboy, pelangak-pelongok, Kang Ngibul, sama kayak bapaknya. Oke, ngomong apa ini Mas Gibran ya? Coba kita putar dulu. Orang punya bangsa. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tadi Mas Gibran? Kemarin kan di salah satu media itu saya dikatain apa? Anak haram toh karena nggak pernah ikut kampanye. Kalian Anak haram toh. Anak haram ya. Anak haram ya, memang betul sekarang menjadi anak haram konstitusi. Nepo baby ya kan, istilah orang luar. Itu kalau menyoroti masalah perpolitikan Indonesia, terutama melihat Wapres Konoha ini, mereka tuh menyebut Gibran itu dengan istilah atau dengan sebutan Nepo baby gitu ya. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi. ke Solo, kalian lihat aktivitas saya kayak apa? Kayak apa? Orang sibuk, orang punya Oh, sibuk. bangsa. Ya. Ketika jadi wali kota pun ya, menjadi wali kota itu ternyata ya, di ruangan kerjanya itu banyak sekali terdapat mainan-mainan ya. Ingat nggak itu? Waktu Mas Gibran mau berpindah ya, jadi dari wali kota kemudian dicalonkan menjadi wapres, itu mengangkut semua barang-barang miliknya dari kantor Balai Kota Surakarta itu. Banyak sekali mainan-mainan yang ada di mejanya, luar biasa. Nah, mengenai Mas Wapres, mengenai Mas Gibran, Nepo Baby ini, kita jadi teringat sayembara yang belum juga ada pemenangnya ya. Coba yuk kita lihat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat 1 minggu sejak saya mengumumkan sayembara kepada siapapun yang bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat dari Mas Gibran. Sampai sekarang tidak ada yang menjadi peserta. Hadiahnya sudah meningkat menjadi 351 juta 50 ribu rupiah. Banyak yang mau nyumbang. Ada yang mau nyumbang 1 miliar, ada yang mau nyumbang tanah wakaf nilainya 700 juta, tapi belum saya verifikasi. Kenapa sayembara ini saya adakan? Supaya masyarakat ikut terlibat, supaya kesadaran publik semakin luas. Soalnya ini masalah yang sangat penting. Bayangkan ada wakil presiden yang berpotensi tidak memenuhi syarat. Apa syarat menjadi calon wakil presiden? Pasal 169 huruf R Undang-Undang Pemilu mengatur bahwa calon wakil presiden itu pendidikannya SMA atau yang sederajat. Jika tidak lagi memenuhi syarat, pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 mengatakan dia bisa diberhentikan sebagai wakil presiden. Karena pasal 8-nya mengatur wakil presiden itu bisa kosong kalau berhenti alias mengundurkan diri atau diberhentikan alias dimakzulkan melalui proses di DPR, MK, dan MPR. Kan ini penting sekali. Padahal sejauh ini sudah 1 minggu tidak ada yang berani menjadi peserta. Ini bagi saya adalah indikasi bahwa jangan-jangan syarat pendidikan SMA Mas Wapres, bukti kelulusannya tidak ada, kan? Coba. Jangan dulu suudzon ya. Jangan dulu suudzon Prof. Denny, ya kan? Dan kita semua. Mungkin Mas Wapres kita itu tadi terlalu rendah hati gitu loh. Jadi tidak mau menunjukkan ijazahnya meskipun itu hanya ijazah SMA atau yang sederajat ya kan. Jadi untuk para termul ini ya, netizen yang menyimak video drama politik ini, konten kali ini, Anda merasa termul, Anda merasa tergip, itu silahkan tunjukkanlah. Anda bisa mengontak Mas Gibran ya, bisa menghubungi siapalah yang dekat dengan Mas Gibran gitu untuk meminjam sebentar saja. Fotokopinya juga tidak apa-apa. Kemarin update dari profesor ini sepertinya menyatakan fotokopinya saja tidak apa-apa. Fotokopi ijazah SMA-nya Mas Gibran. Seperti itu. Tolong ditunjukkan dan menangkan itu tadi ya. 300 berapa itu tadi? 351 juta sekian. Ya, silahkan
berlomba-lomba memenangkan sayembara ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.